dalam rangka mendukung pemerintah menanggulangi COVID-19, maka Klasis Banyumas Utara menjadikan ibadah minggu sebagai ibadah keluarga. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang akan mendasari kebaktian kita hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Jemaat yang terkasih, satu pekan sudah kita jalani dan kita lalui. Sadar atau tidak, banyak hal yang telah kita lakukan. Bahkan banyak dosa yang tidak terhindarkan dari kita. Untuk itu mari kita bersama-sama mengaku akan dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersama umat-Mu dimanapun tempat, mengaku di hadapan-Mu akan keberadaan kami yang penuh salah dan penuh dosa ini. Seringkali kami tidak seturut dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu. Ampuni kami, layakkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama terima dan kita sambut berita anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Seperti yang dinyatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama yang demikian kesaksian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan kita dengan diri-Nya, mari kita juga berdamai dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan kita dengarkan pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang disembah oleh Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub, leluhur Israel.
Allah yang kami sebut Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pada pagi ini Tuhan, bersama-sama kami memohon berkat-Mu. Tetapi kuduskan kami ya Tuhan, dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dilayakkan menerima berkat-Mu, firman-Mu yang kudus yang hendak kami renungkan bersama, agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini, Minggu tanggal 19 April tahun 2020, diambilkan dari Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat 29 sampai dengan 31, yang demikian firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda dan lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan memeliharanya di dalam hatinya, yang oleh karena kekuatan dan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara dan saya dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih di dalam suasana menghadapi COVID-19, saudara-saudara dan saya memasuki ibadah secara online dengan setiap keluarga, ayah, ibu, dan anak yang ada di keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita diajak untuk aku percaya, maka aku bersaksi. Cerita ini sangat menarik, saudara, karena paling tidak ada dua hal. Kalau bacaan sebelumnya itu diawali bagaimana ketika para murid melihat dengan mata kepala bahwa Yesus telah bangkit. Dan Tuhan Yesus telah bertemu, bahkan telah berfirman kepada para murid yang di dalam perjalanan. Aku telah melihat Tuhan. Tuhan Yesus juga berfirman, jangan takut. Apa yang didengar oleh para murid itu disaksikan dan kemudian dikatakan kepada para murid. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu murid yang tidak hadir di dalam perjumpaan, di dalam persekutuan pada minggu itu, yaitu Thomas, yang disebut Didimus. Dan tentu ini bukan karena kebetulan, saudara. Memang segala sesuatu terjadi apa adanya, dan semua dipakai oleh Allah melalui Yesus Kristus untuk percaya dan untuk bersaksi. Dibutuhkan kekuatan, baik hati kita, iman kita, pengalaman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya
Tuhan Yesus datang ketika Maria meminta, Marta meminta, Tuhan Yesus datang di Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Seandainya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan, maka tidak akan terjadi Lazarus dibangkitkan. Maka tidak akan terjadi orang percaya. Siapa itu Yesus? Juga seandainya Petrus tidak menyangkal, seandainya Yudas tidak menjual Tuhan Yesus, maka tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan kali ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kesaksian di depan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman ketika kita percaya, ketika para murid melihat bahwa Yesus telah bangkit, dia menjadi percaya, dan percayanya itu kemudian disaksikan kepada para murid, supaya para murid percaya bahwa Yesus benar-benar ada. Tetapi apa kata Thomas? "Sebelum ujung jariku kucucukkan ke dalam lubang bekas paku di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman ada dua sisi. Bagi murid-murid yang melihat, menyaksikan bahwa Yesus bangkit, dan itu benar, Yesus adalah Allah yang hidup, itu satu bagian. Dan bagian lain, ketika Thomas tidak datang, dan Tuhan mengukuhkan mereka, mengukuhkan Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan itu yang dikatakan di dalam Ibrani tadi. Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman harus kita yakini. Tetapi juga yang kita yakini itu harus kita alami. Harus kita rasakan. Sebab kalau dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Sama seperti tubuh tanpa roh. Karena itu hari ini saudara-saudara dan saya diajak untuk fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Apa yang telah diajarkan. Ada ajaran Tuhan Yesus yang bisa dilihat, disaksikan. Tetapi juga ada ajaran Tuhan Yesus yang belum bisa kita saksikan. Dan itu adalah semacam nubuat. Kata-kata Allah akan terjadi pada saatnya. Kalau hari ini saudara-saudara dan saya hidup dan percaya kepada Yesus. Dan kita belum melihat, kita belum bisa merasakan siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Tetapi hari ini saudara-saudara dan saya diajak untuk baik seperti para murid yang melihat Yesus yang bangkit, maupun Thomas yang tidak melihat. Tetapi kemudian Yesus mengatakan kepada Thomas untuk akhirnya percaya, walaupun tidak melihat.
Bagi saudara-saudara dan saya di Klasis Banyumas Utara ini pun, walaupun kita tidak melihat Yesus yang bangkit, tetapi jika kita percaya kepadanya, kita sudah menjadi bagian dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita juga akan mengenapi apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 11. Bagi yang percaya. Kalau saat ini saudara-saudara dan saya masih harus menaati aturan pemerintah. Kita harus stay at home dengan batas sampai 29 Mei. Masih 2 bulan lagi saudara-saudara. Kita sudah sebulan lebih tidak bisa bertemu. Dan kita yakin apa yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Kita tidak tahu saudara apakah COVID ini dipakai oleh Tuhan Yesus atau tidak. Tetapi ini sudah terjadi dan melanda seluruh dunia. Dan kita yang ada di Purwokerto ikut merasakan bersama-sama dengan mereka. Ada yang takut, tetapi ada juga yang tidak takut. Nah, bagi kita yang percaya karena memiliki Yesus yang hidup, yang bangkit, yang memberikan kekuatan, maka sekarang kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami Yesus yang bangkit. Apakah Yesus yang bangkit yang kita alami sekarang ini di dalam suasana COVID-19 benar-benar mengokohkan iman kita, membuat kita tidak takut? Karena Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, untuk percaya dan bersaksi tentang Kristus, Tuhan memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk mengalami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bukan bersama-sama, tetapi keluarga satu dengan keluarga yang lain. Di gereja-gereja di Klasis Banyumas Utara ini. Karena itu saudara, mari. Biarlah dengan kebangkitan Kristus yang disaksikan oleh para murid ketika itu. Dan dia mengatakan kepada murid yang lain. Dan kemudian ketika Yesus menyatakan itu kepada Thomas yang tidak percaya, maka saudara-saudara dan saya menjadi bagian itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ketika kita mengamini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, dan kita tetap bersaksi melalui pengalaman kita, persekutuan kita di dalam ibadah minggu ini, akan memberikan kekuatan kita. Kita akan menjadi tidak takut, tetapi tetap berjaga, waspada. Karena banyak saudara-saudara kita yang memahami tidak takut, tetapi juga kemudian gegabah. Sehingga saudara kita juga banyak yang kena virus COVID ini. Dan banyak yang meninggal. Tetapi juga ada yang oleh karena hati yang gembira, oleh karena cara hidup yang benar, oleh karena ketaatan kepada Tuhan dan juga anjuran pemerintah, kita diberi kekuatan. Mereka bisa lepas dari penyakit itu. Mereka bisa sehat dan dia bersaksi. Karena itu saudara, mari dengan berbekal kebangkitan Yesus, kita menjadi kekuatan. Kita berani menghadapi COVID-19 ini yang akan berakhir. Dan mudah-mudahan nanti pada awal Juni kita sudah bisa bersekutu bersama. Mari saudara,
kita tetap hidup, percaya, dan mengalami firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari di keluarga kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat memasuki kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau taburkan kepada kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang gembur, dan firman-Mu menjadi benih yang tumbuh subur di hati kami, menjadi kekuatan untuk kami hidup, mengalami Kristus, bersaksi, menyampaikan bahwa Kristus yang mati telah bangkit, dan kebangkitannya memberikan hidup yang baru, bahkan bagi orang-orang yang sakit, bahkan mereka yang sudah mati. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk pemerintah Indonesia, bersama-sama juga dengan pemerintahan di dunia yang masih terus menghadapi dan melawan COVID-19. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, bersama-sama dengan para menteri, baik kesehatan dan menteri-menteri yang lain, di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, memberikan informasi, menolong para tenaga medis dan para medis di rumah sakit di seluruh Indonesia. Bahkan kami bersyukur Tuhan juga telah menolong, memberikan kreativitas bagi beberapa sebagian rakyat Indonesia agar penularan virus corona ini terhenti dengan diciptakannya robot. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, Engkau terus bekerja dengan cara-Mu melalui orang-orang yang Kau pilih, orang-orang yang punya hati untuk menolong rakyat Indonesia. Bahkan juga beberapa saudara kami yang juga secara sadar melakukan kegiatan-kegiatan penyediaan APD dan perlengkapannya, maupun menolong rakyat-rakyat yang kehilangan sumber kehidupan mereka dengan membagikan makanan atau nasi bungkus atau semacamnya. Tuhan berkati mereka agar
Dengan peristiwa ini kami percaya Indonesia yang baru menegakkan negara Republik Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Biarlah ini menjadi cara yang indah bagimu melalui orang-orang di Indonesia untuk mereka bersatu, menyatukan hati dan pikiran mereka, bahkan tenaga mereka, dana mereka untuk menghadapi dan menyelesaikan pandemi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau pun juga memakai jemaat-Mu di gereja-gereja di Klasis Banyumas Utara ini untuk bergandengan tangan, untuk bersama-sama menolong saudara-saudara kami yang sedang kena pandemi ini. Dan bagi saudara kami, kiranya juga Tuhan beri kekuatan dan juga kesadaran agar kami boleh bersatu hati, memohon pertolongan Tuhan dan terus menjaga jarak, bahkan juga menjaga apapun hubungan kami dengan sabar sampai pada saatnya kami bisa bersekutu kembali. Karena itu Bapa, biarlah Engkau terus menolong dan memberkati bangsa-bangsa di dunia ini. Karena Engkaulah yang punya kerajaan ini. Engkaulah yang menciptakan seluruh manusia. Dan Engkau juga yang akan menolong, mendampingi, dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-gereja seklasis Banyumas Utara. Demikian juga gereja-gereja sesinode, bahkan gereja-gereja di Indonesia, bahkan di dunia. Yang banyak kemudian mereka berseru dan bertobat, memohon ampun kepadamu Tuhan, agar dengan pengampunan-Mu Engkau menolong dan virus ini akan segera selesai, sehingga kami dapat bersekutu kembali dengan suasana yang baru. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkenan mendengar permohonan doa yang masih ada di dalam hati kami. Karena sempurnanya doa kami ini Tuhan, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan persembahan. Adapun nat Alkitab sebagai dasar pengumpulan persembahan diambil dari Injil Mazmur pasal 96 ayat 8 sampai dengan 9. Yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui pengumpulan persembahan yang telah kami lakukan.
Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan Tuhan berkati persembahan kami ini sehingga boleh bermanfaat bagi kegiatan di gereja seklasis Banyumas Utara ini. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran kepada pengelola persembahan ini sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk pengelola persembahan ini, agar boleh mengelola persembahan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami mohon ampun Tuhan apabila di dalam pengumpulan persembahan ini ada dosa yang terselip. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera, dengan membawa berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.